Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Arc sebelumnya menceritakan bahwa Luffy mendapatkan teman baru yaitu Franky. Bahkan Usopp juga kembali ke kru topi jerami. Jadi karena itu semua kru telah lengkap. Kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan mengelilingi dunia, tepatnya menuju ke tempat manusia ikan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Thriller Bark Part 1 versi Efek Anime. Pada arc sebelumnya, Luffy dan kawan-kawan berhasil lolos dari kejaran pemerintah. Selanjutnya mereka akan menuju ke Pulau Manusia Ikan, mengingat Lockpost mengarah ke sana. Di saat perjalanannya, Franky menjelaskan semua isi kapal, mulai dari persenjataan dan peralatan yang akan digunakan. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka menemukan tong misterius. Hal mengejutkan pun terjadi, di mana tong itu adalah jebakan dari musuh. Namun entah siapa yang melakukannya. Tiba-tiba pula, awan menjadi mendung dan ombak menjadi besar. Seperti biasa, Nami bisa mengatasinya. Namun anehnya, mereka berada di tempat yang aneh. Bersamaan pula, ada kapal besar melintas. Kapal tersebut tampak seperti kapal mati. Di saat seperti itu, Franky baru menyadari kalau sekarang mereka berada di segitiga Bermuda, yang konon katanya ada tulang hidup yang menghantui perjalanan di sana. Nah, ternyata kabar tersebut benar, karena mereka semua melihat ada tulang hidup yang berada di kapal tua itu. Lalu mereka memutuskan untuk memastikannya, apalagi Luffy berniat untuk pergi ke kapal tua tersebut. Dan setelah di sana, Luffy pun sangat takjub akan tulang hidup tersebut. Bahkan ia memintanya untuk menjadi temannya. Anehnya pula, tulang itu mengiyakan perkataan tersebut. Kemudian Luffy memperkenalkannya kepada semuanya, di mana ia bernama Brook. Lalu Brook menjelaskan masa lalunya, yang mana dulunya ia adalah anggota dari bajak laut. Bahkan ia juga pengguna buah iblis. Namun ia tidak tahu apa kekuatannya tersebut. Suatu ketika kapalnya dibajak oleh bajak laut lain. Bahkan bajak laut tersebut membunuh semua kru, bahkan Brook juga. Namun anehnya jiwanya bisa kembali lagi ke dunia. Tepatnya itu adalah kekuatan dari buah iblisnya, di mana Brook bisa hidup kembali. Setelah jiwanya ada di dunia, ia tidak menemukan tubuhnya sama sekali. Jadi ia mencari selama 1 tahun dan akhirnya ia menemukannya, tepatnya di segitiga Bermuda. Akan tetapi tubuhnya hanya tulang saja. Nah, itulah asal mula Brook menjadi seperti ini. Mendengar hal tersebut, Luffy dan yang lain cukup terkejut, karena ada buah iblis yang memiliki kekuatan seperti itu. Berikutnya, Brook juga menunjukkan kebolehannya, yang mana ia adalah juga seorang penyanyi. Luffy yang melihat hal itu cukup senang, mengingat ia juga mencari penyanyi di kapalnya. Dikala kesenangan itu diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana Brook tidak mempunyai bayangan. Jadi bisa jadi Brook adalah hantu beneran. Tapi Brook menyangkalnya dengan keras, karena ada seseorang yang mengambil bayangannya. Akan tetapi ia tidak memberitahukan siapa orang tersebut, mengingat ia tidak mau orang yang menemuinya ikut campur dalam masalah yang berbahaya. Bukan hanya itu saja, jika terkena sinar matahari maka tubuhnya akan hancur. Itu dibuktikan dari orang yang kehilangan bayangan beberapa tahun yang lalu. Namun lagi-lagi ada kejadian tak terduga, bahwa Sunny seperti menabrak sesuatu. Tak lain mereka terjebak di suatu pulau. Nah, Brook di sini menjelaskan bahwa pulau itu sangat berbahaya, bahkan ia meminta Luffy untuk pergi dari sini secepat mungkin. Sementara dirinya akan mencari bayangan yang dicuri di pulau ini. Selain itu pula, terungkap kalau pulau ini bernama Thriller Bark. Setelah mengetahui hal itu, Luffy dan lainnya juga ikut kebingungan, lantaran mereka sudah terjebak. Jadi mereka harus mencari tahu apa yang terjadi di pulau ini. Kebetulan pula, Franky mempunyai kapal mini yang bisa digunakan untuk bepergian dengan mudah. Nami yang mendengar itu sangat senang, bahkan ia mengajak Chopper dan Usopp berkeliling menggunakan kapal tersebut. Singkat cerita, mereka terjatuh di tempat yang aneh. Di lain sisi, Sanji pun khawatir dengan Nami. Ia pun berencana untuk pergi ke sana. Namun tiba-tiba ada seseorang tak terlihat mengganggu Luffy dan lainnya, bahwa kapal mereka juga tersangkut di jaring laba-laba. Melihat apa yang terjadi, sepertinya musuh sudah merencanakan sesuatu agar topi jerami masuk ke dalam pulau ini. Beralih lagi ke Nami, Usopp, dan Chopper. Sialnya mereka bertemu dengan makhluk yang aneh yaitu Cerberus yang penuh dengan jahitan. Merasa ketakutan, mereka pun kabur dari tempat itu. Sampai akhirnya mereka bisa melarikan diri. Naasnya mereka malah tersesat di hutan.
Di pulau itu diperlihatkan hal yang aneh-aneh, mulai dari tumbuhan yang hidup dan lain-lain. Di saat itu, Usopp, Nami, dan Chopper dikejutkan dengan adanya orang di sampingnya. Orang itu bernama Hildon. Sepertinya Hildon sangat baik, bahkan ia mengantar Nami dan yang lain untuk ke kastil. Alasannya, di hutan ini ada makhluk yang buas. Selain itu, Hildon juga mengungkapkan bahwa di kastil ada Dr. Hawkback, di mana Dr. Hawkback dikenal sebagai dokter yang hebat karena memiliki kejeniusan. Namun suatu ketika kabar dari Hawkback tak terdengar kembali, bahkan dikatakan menghilang. Mengetahui hal itu, Chopper sangat senang karena idolanya ada di pulau ini. Meskipun awalnya ketakutan, mereka pun mau diantar ke kastil. Di tengah perjalanan, Nami dan Usopp menyadari kenjanggalan dari pulau ini. Lalu ia meminta Hildon untuk membawanya ke tepi pulau. Namun anehnya, Hildon malah meninggalkan mereka di tengah kuburan. Mengetahui hal itu, Nami dan lainnya sangat ketakutan. Apalagi ada zombie yang menyerang mereka. Anehnya lagi, zombie itu bisa berbicara. Di saat yang genting, Usopp berhasil mengatasinya dengan api, karena zombie sangat takut dengan api. Anehnya pula, zombie itu sangat ketakutan. Di kesempatan itu, mereka pun kabur dari tempat tersebut. Sampai suatu ketika mereka tiba di kastil. Di dalam kastil, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Shinri. Anehnya, Shinri memiliki jahitan yang banyak. Bersamaan pula, Hawkback datang dan menyambut mereka. Singkat cerita, mereka berbincang-bincang dengan Hawkback. Pembicaraan itu mengarah ke keadaan pulau ini. Hawkback menjawab kalau ia di pulau ini untuk meneliti zombie. Di sini pula diperlihatkan ketertarikan dari Hawkback tentang menghidupkan manusia kembali. Di sela-sela pembicaraan itu, Usopp menyela tentang tulang hidup. Hawkback yang melihat itu sangat ketakutan. Ia beralasan bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Cerita bersingkat saat Nami mandi. Saat itu suasana pun menjadi tenang. Di keheningan itu, Nami merasa ada seseorang di kamar mandi. Dan ternyata benar, ada orang yang terlihat mencoba menyerangnya. Mendengar hal tersebut, Usopp dan Chopper mencoba untuk mengejar orang tersebut. Akan tetapi ia tidak berhasil. Jadi di sini mereka bertiga telah diawasi oleh seseorang. Bukan hanya itu saja, kastil ini juga dipenuhi dengan zombie. Cerita beralih ke Luffy dan lainnya, yang mana mereka memutuskan untuk masuk ke pulau ini. Di perjalanannya, mereka bertemu dengan makhluk aneh. Hal itu membuat Luffy menjadi bersemangat. Bahkan ia melakukan hal konyol untuk bersenang-senang dengan makhluk aneh di pulau ini. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang kakek tua. Tak lain, ia juga salah satu dari zombie. Nah, kakek tua itu meminta kelompok topi jerami untuk menolongnya. Karena ada orang yang mencuri bayangannya. Tak lain, yang mencuri adalah Giko Moria. Moria adalah salah satu bajak laut terkenal. Dan sekarang telah menjadi Oka Shichibukai. Jadi sekarang tujuan Luffy pun jelas bahwa ia harus mengalahkan Moria agar bisa mendapatkan bayangan dari Brook kembali. Dengan adanya itu, maka Brook akan menjadi temannya. Di lain sisi, Nami, Usopp, dan Chopper mencoba keluar dari kastil ini. Namun mereka dihadang oleh banyaknya zombie. Bahkan mereka secara tak sengaja masuk dalam tempat rahasia dari Hawkback, di mana ia melihat berkas dari Shinri, yang mana Shinri adalah artis terkenal yang mati 10 tahun yang lalu. Tahu akan hal itu, mereka pun terkejut bahwa Shinri adalah zombie juga. Setelah mengetahuinya, mereka pun pergi dari kastil ini. Lagi-lagi ada zombie yang menyerang mereka. Dan secara tak sengaja pula, mereka sampai di tempat penelitian dari Hawkback. Di waktu itu, Hawkback sedang mencoba menghidupkan zombie kembali. Jadi terungkap kalau yang menghidupkan semua zombie di pulau ini adalah Hawkback sendiri. Nah, pada akhirnya, Usopp, Nami, dan Chopper ketahuan. Karena ada seseorang dari belakang yang menyerangnya. Di kepanikan itu, Nami meminta kejelasan tentang Shinri. Namun tetap saja Hawkback tidak memberitahunya. Melihat hal itu, Hawkback sekalian memberitahu bahwa akan ada serangan di pulau ini. Tepatnya serangan itu berasal dari Moria. Dikala kepanikan itu, terdengar suara dari Brook. Namun ternyata itu bukan Brook, melainkan seorang pendekar pedang. Kemudian Hawkback menjelaskan bahwa itu adalah legenda pendekar hidup terkuat yang telah mati. Ia bernama Ryuma. Tak lain, Ryuma berasal dari Wano. Di sini diperlihatkan kekuatan menarik dari teknik berpedang dari Ryuma, di mana ia dengan mudahnya menebas Usopp dan lainnya hanya dengan satu kali serangan. Setelah kejadian itu, Hawkback menaruh Usopp dan lainnya di peti mati. Tujuannya untuk dikirim ke kastil utama, tepatnya di tempat Moria. Di lain sisi diperlihatkan hal yang sangat serius, yang mana para pemimpin di tempat itu menuju ke tempat Moria. Bahkan zombie yang ada di pulau ini juga ke tempat tersebut, sementara Luffy juga menuju ke kastil. Nah, mungkin itu dulu cerita kali ini, karena selanjutnya cerita akan sangat menegangkan.
di mana topi jerami akan melawan semua zombie di pulau ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.